Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa hari ini, dipersilakan kepada Raja untuk memimpinnya. Baik, sebelum memulai pelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama untuk membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawaitu talaba ilma fadlillahi ta'ala. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau absen dulu. Ibu mau tanya sama si Aisyah, hari ini siapa yang tidak masuk? Juraida sakit, Bu. Juraida sama siapa? Ada satu atau dua orang sakit? Revalina Revalina kenapa? sakit. Sakit dua-duanya. PJBR ini artinya nanti intinya berpusat pada siapa? Siswa. Ibu hanya sebagai apa di sana? Fasilitator dan motivator. Oke. Sebelum kita masuk ke materi konsep perbankan dasar, ini ada pertanyaan tematik. Ibu mau tanya nih, kalian itu mempunyai tabungan nggak di bank? Atau pernah nggak melihat orang nabung di bank? Pernah ya? Yang nabung di bank ini siapa ibu tanya? Ketangannya? Ayo kenapa? Kenapa? Alasan apa nabung di bank daripada nyimpan di rumah? Lebih aman dan praktis. Oh, lebih aman dan praktis. Oh ya, kalau di rumah nggak dapat bunga ya Bapak ya. Kalau kita nyimpan di bank pasti ada dapat bunganya. Oke, makasih untuk Nopal. Sekarang lagi, ada nggak yang tahu nih? Bagaimana cara kita menabung di bank? Ada yang tahu? Oh ya, bagaimana caranya? Bisa ke banknya langsung atau melalui online? Oh iya, jadi ada dua cara. Yang pertama kita nabung itu ada langsung datang ke bank, ada dengan cara online. Kalau online pasti menggunakan apa kita? Ayo, tahu? Aplikasi di mana? Hah? Pakai HP ya? Ya, pakai BPJS. Nah, sekarang ada menggunakan aplikasi di HP kita. Kita lanjutkan. Nah, tujuan kita mempelajari materi konsep dasar perbankan ini di sini ada 5. Yang pertama itu adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membedakan lembaga keuangan bank dan non bank. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi bank sebagai perantara keuangan. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi kriteria masing-masing jenis bank dan kantor bank. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi kegiatan operasional bank. Yang kelima, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membeda kegiatan bank umum dan bank BPR. Ada nggak tahu apa itu bank BPR? Bank apa? Bank Pengkreditan Rakyat, itu BPR. Nah, sekarang lagi. Tujuan pembelajaran kita di sini juga ada menggunakan yang namanya profil Pancasila. Profil Pancasila di sini kita ada berapa yang menggunakan tuh? Ada 5. Yang pertama ini menggunakan apa? Gotong royong. Nanti gotong royongnya lewat mana ditanya bagiannya? Kerja kelompok. Apa lagi? Kenalan kritis. Berarti mikirkan ya apa yang mau ya. Olah. Yang berikutnya ada apa lagi? Ya, mandiri dan kreatif. Jadi harus bisa mandiri dan berkreatif bagaimana nanti hasilnya itu jadi lebih bagus. Oke, sekarang kita masuki yang berikutnya. Di sini ada manfaat. Dari ini kita menggunakan ada 6 sintak. Sintak yang pertama ini Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu mempunyai
mempunyai kegiatan utama itu menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian disalurkan lagi kepada masyarakat. Di sini dia dibagi menjadi dua, LKB sama LKBB. LKBB apa? Contohnya apa? Pegadaian wilayah. Oh iya betul, pegadaian. Sekarang dilanjutkan lagi. Nah, di sini ada lembaga keuangan dan produk jasa keuangan. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dan menjaga tingkat inflasi. Jadi menjaga turun naiknya uang itu adalah Bank Indonesia. Bank umum itu adalah menghimpun dana nasabah, memberikan kredit bagi masyarakat dan memberikan jasa mekanisme pembayaran. Sedangkan BPR itu adalah menghimpun dana nasabah dan memberikan kredit bagi nasabah. BPR tidak menyediakan lain jasa, ada asuransi sama finansial. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, Ibu lanjutkan video berikut, silakan kalian perhatikan. Ayo, di sini siapa yang selalu menyisihkan uang sakunya untuk ditabung di bank? Seperti halnya dari asal katanya, bank berasal dari bahasa Italia, yaitu banca, yang artinya bangku. Jadi dulu bangku itu digunakan sebagai tempat pertukaran uang yang digunakan pegawai bank untuk melayani aktivitas menabung. Tapi seiring perkembangannya, bank sekarang dikenal sebagai lembaga keuangan yang bertugas menyalurkan dan menghimpun dana dari masyarakat. Ternyata ada banyak fungsi dari bank secara umum. Yang pertama, menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, memberikan pelayanan dalam urusan pembayaran dan peredaran uang. Dan yang terakhir, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Coba deh, berapa banyak sih bank yang kamu ketahui sekarang? Banyak sekali kan? Nah, karena itu ada pengkategorian bank. Ada yang berdasarkan kepemilikannya dan fungsinya. Kamu lihat itu, di depan sana ada bank. Wah, besar sekali ya bank ini. Sekarang kita berada di dalam Bank Indonesia, di mana bank ini memiliki kebijakan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7, tujuan pokok dari Bank Indonesia itu memelihara dan menstabilkan nilai mata uang rupiah, meliputi kestabilan nilai uang terhadap uang maupun jasa yang diukur dengan inflasi, serta kestabilan terhadap nilai tukar dengan mata uang asing. Nah, Bank Indonesia ini bisa disebut juga dengan bank sentral. Oke, kita beralih ke bank yang lain ya. Kita sekarang berada di bank umum. Wih, ramai sekali ya di sini. Menariknya, bank umum ini melaksanakan kegiatan usahanya ada yang secara konvensional dan atau berdasarkan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Oke, kita ke bank sebelah yuk. Kalau ini sih namanya bank perkreditan rakyat. Coba kamu perhatikan, di sini banyak orang mengantri. Iya, bank ini berfungsi untuk memberikan bantuan kredit berupa kredit investasi maupun kredit eksploitasi dalam skala kecil dengan jaminan kepada rakyat yang berada di daerah. Bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat itu termasuk bank berdasarkan fungsinya. Kalau bank berdasarkan kepemilikannya ada apa saja ya? Yap, benar. Ada bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik campuran, dan bank milik asing. Sekarang sudah tahu kan fungsi dari bank itu? Nah, karena sudah paham mengenai pengertian, fungsi dan jenis bank, mulai sekarang kamu harus rajin menabung di bank ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Nah, dan lihat tadi ya videonya. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada bertanya, ibu yang bertanya nih. Oke, kalau nggak ada yang bertanya nih. Dari video tadi, apa yang dimaksud dengan
Bang. Ya, apa rasa? Dari video tadi yang dimaksud banknya adalah suatu lembaga keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat sanggup bayar. Oke. Makasih Hasan, diberikan untuk Hasan. Berarti Hasan perhatikan ya, dia berarti intinya bank itu menghimpun dana, kemudian dia salurkan, dia pinjamkan lagi ke masyarakat. Oke, apa lagi? Ada yang tahu nggak? Apa saja fungsi dari bank? Ada yang tahu? Ya, silakan. Nggak bisa. Ya, apa fungsi bank? Fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Jadi meningkatkan taraf hidup rakyat ya. Jadi intinya bank ini nanti bisa menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Kita beri tangan untuk siapa? Ya, tutup. Makasih ya sudah memperhatikan dengan baik dan bisa menjawab apa yang ditanyakan sesuai dengan video yang tampil tadi. Tabung di bank. Jawabannya beda dengan jawaban punya novel yang pertama tadi. Kita ini kenapa sih harus tabung di bank? Padahal di rumah lebih enak. Kenapa? Ayo apa? Siapa yang bisa? Ajijak. Jijak kenapa aja? Kita harus tabung di bank daripada kita nyimpan uang di rumah aja. Aja punya tabungan apa enggak? Punya tabungan. Ada tabungan aja. Ya, kenapa nyimpan di bank daripada aja nyimpan di rumah? Ayo bingung, saya tapi bisa. Kenapa harus simpan di bank daripada di rumah? Ya, sadar kenapa? Saya bilang Kalau gampang, tidak hilang. Iya. Apa nongol disalahkan apa? Iya, kenapa? ya bisa lebih praktis. Lebih praktis ya. Biasanya kayak misalkan kayak ada bank online itu kan tinggal set gitu. Ya, jadi kita jalan-jalan ke mall nggak usah bawa uang ya. Cuma cukup bawa selembar kartu ATM. Set, biasa-biasa itu aja. Ya, terutama untuk Jakarta. Ya, jadi apa tabungan haji? Kalau nggak punya uang kita bisa nabung. Apa lagi? Yang nggak punya rumah ngapain? Kredit rumah itu biasanya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Oke, setelah kita masuki sintaks kedua, di sintaks ini ibu akan mulai membagikan kelompok. Kita di sini terbagi menjadi 6 kelompok. Silakan bagian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD sama asesmen penilaian. Sambil dilihat, sambil dipahami sebelum ibu jelaskan. Sama ya? Dan semuanya dengan LKPD dengan asesmen penilaiannya. Kalau sudah, coba kalian lihat lembar LKPD-nya. Ibu akan memberikan pengarahan sedikit. Dari 6 kelompok tadi, ibu pecah lagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok membuat dalam bentuk hasilnya itu adalah PowerPoint. Yang 3 kelompok lagi ibu suruh bikin kanta, nanti pian print, pian tempel ke karton.
Di sini bagian dia disuruh mencari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Carilah di internet, bisa lewat HP atau di laptop. Untuk yang ditempel di karton, hasilnya itu nanti di print. Setelah yang menghasilkan semuanya, nanti biar izin ke ibu mau nge-print di bawah, ibu persilakan. Tapi cuma satu orang perwakilan. Nah, jadilah masing-masing. Di sini lembaga keuangan bank 5, lembaga keuangan non bank 5. Karena nanti biar berikan penjelasan yang Anda ketahui tentang lembaga keuangan tersebut. Oke? Ada yang mau ditanyakan masalah mengerjakannya? Oke, di sini step yang ketiga, yang disuruh mencari buka HP dan laptopnya sudah semuanya. Kalau sudah semua HP dan laptopnya digunakan, silakan bagian dia menyusun jadwal pembuatan mana yang mencari lembaga keuangan bank dan mana yang mencari non bank. Setelah itu siapa yang bikin atau membuat PowerPoint yang memasukkan ke dalam laptopnya, yang diubah bisa berubah bentuk H4, terserah bagian yang mana yang bisa. Nah, habis itu silakan bagian beri penjelasan setiap bank dan lembaga non bank yang telah ditemukan lewat HP atau laptopnya masing-masing di internet. Nah, nanti kalau sudah selesai, baru kita akan mulai presentasi ke depan. Sekarang silakan mulai dikerjakan.
Kenalkan, nama saya Hasan. Saya sebagai operator di di Indonesia. Perusahaan ini pertama kali didirikan sejak tahun 1989 sesuai dengan Akta Nomor 52 tanggal 18 Agustus 1989. Sejak tahun 1993, Bank Sinarmas mulai melakukan pengembangan bisnis dengan membuka kantor cabang pertama di Bandung. Yang kedua adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang berdiri sejak 1956 per 30 Juni 2021 mengelola total aset konsignasi sebesar 194 triliun bersama anak perusahaannya yaitu PT Adira Dinamika Multifinance dengan beragam produk dan layanan keuangan dan nomor siap melayani kebutuhan nasabah dari berbagai segmen termasuk perbankan konsumer, usaha kecil menengah atau UMKM, wholesale atau korporasi dan komersial dan syariah serta pembiayaan otomotif melalui Adira Finance. Yang ketiga ada Bank Mandiri Syariah, merupakan salah satu bank di Indonesia yang telah berdiri sejak 1 November tahun 1999. PT Bank Syariah Mandiri juga merupakan salah satu pelopor berdirinya bank-bank berkonsep syariah di Indonesia. Adapun produk-produk dan layanan bersedia PT Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tabungan BSM, yang kedua adalah BSM tabungan dolar, yang ketiga BSM tabungan mabrur, yang keempat BSM tabungan TU, yang kelima BSM tabungan simpatik, yang keenam tabungan BSM Investa Cendera, yang keenam tabungan berencana, dan yang ketujuh adalah tabungan kurban BSM. Apa yang dimaksud dengan bank sentral? ya ada lagi kan? Ada apa lagi yang bertanya? Silakan ditanyakan. Ya, silakan. Apa saja produk Manulife? Ya, ada lagi kan? Ada tidak? Ya, silakan Iskandar ditulis pertanyaan kedua teman kamu tersebut. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank yang beranggotakan Rajija, saya Bubut Haryanti, Rina Salatina, Dina Aprilia. Berikut penjelasan dari lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan depository. Jenis-jenis lembaga keuangan yang pertama adalah lembaga keuangan bank atau di depository financial institution. Artinya adalah lembaga perantara keuangan di mana memiliki wewenang menerima serta menghimpun simpanan dana, meminjamkannya sampai menerbitkan nota bank. Penyertaan melalui pembelian obligasi komersil. Dari presentasi kami, adakah yang ingin ditanyakan? Saya Hasan, saya ingin bertanya, siapa ketua dari PT Bumopik? Itu saja. Terima kasih.
jasanya. Apa saja produk Bank Bukopin? Oke, baik, tunggu sebentar. Oke, 5 menit waktu kita jawabannya. Baik, untuk jawaban selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan siapa ya ketua dari Bank Bukopin, yaitu Dodi Wijayanto. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan Syarifah, apa saja produk Bank Bukopin? Produk dan jasa yaitu Bank Bukopin yaitu tabungan IB siaga, tabungan simpel IB, tabungan IB haji, tabungan IB siaga rencana, tabungan IB siaga bisnis, tabungan UIB, deposito IB, dan giro IB. Apakah jawabannya bisa diterima? Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok tadi, menurut kalian, sudah nggak kalian nilai? Kalau sudah, ibu mau lihat nilainya, sekarang kita tahu siapa yang akan menjadi kelompok yang paling bagus tampil ke depannya tadi. Ibu minta tolong kumpulkan masing-masing kelompok. Berapa? 3. Oh, Jadi yang paling tinggi nilainya di mana? 84. Ini cewek. Banyak banget. Kelompok kalian yang paling bagus. Ambil 50 tinggi nilai itu. Dah. Nilainya bagus, ini nilai ibu ngasih nilai, kelompok lain juga ngasih nilai. Sekarang ibu mau perwakilan dari kelompok 5 ke depan untuk ngambil hadiah dari ibu. Kelompok 4. Siapa yang ke depan? Kalau enggak, kelompok yang lain boleh ambil. Angga ibu. Enggak. Tengah kita. Anda tuh dapat sembako tuh. Ini sembako. Sembako. Tangan kami adalah kelompok yang presentasinya bagus dan kita nilai bersama. Kita tepuk tangan. Kalian sedikit refleksi ya. Kita ulang-ulang lagi. Berarti bagian kita sudah nabung, sudah tahu itu bank, sudah tahu itu produknya. Nah, kalau kita mau nabung haji, bagaimana caranya? Ya, kita ke CS-nya ngurus mau daftar tabungan haji. Karena kalau mau kita nabung haji, itu minimal berapa kalau di bank? 50.000 nabung di untuk haji. Sejuta ya? Kita akan melihat kita mau bekerja dengan siapa. Sudah ada paham? Oke, kalau sudah paham, sekarang kita ada sedikit lagi refleksi peserta didik. Silakan kalian jawab. Selama pembelajaran ini, apa kendala pada kegiatan pembelajaran yang disampaikan pada hari ini? Kendalanya apa? Kendala enggak? Nggak ada. Apa? Panas ya ruangannya? Kenapa? Homeworknya mati-mati itu kendalanya. Yang kedua, apakah ada materi yang belum dimengerti? Ngerti semua ya? Alhamdulillah. Apa saja kesulitan dalam memahami penjelasan dari ibu? Ada nggak yang paham waktu menjelaskan? Paham nanti ibu tanya baik paham lagi. Alhamdulillah. Apakah ada kesulitan
Sudah semuanya? Sudah. Ini gua ambil kembali jawabannya. Kalian maju ke depan tadi apa yang harus kita ambil kesimpulannya? Ya, katanya kita menabung di bank itu udah, layanan sudah bagus, praktis. Selain bank, yang non bank bagaimana? Pegadaian. Bagaimana dengan pegadaian? Intinya ya, di bank maupun non bank, kalau kita ke tempat mereka pasti dilayani dengan bagus. Habis itu lagi produk yang mereka tawarkan juga menguntungkan bagi masyarakat. Oke, sekarang uang dan jenis-jenis uang itu nanti akan kita bahas pada pertemuan minggu yang akan datang. Kalau kalian sudah paham semuanya, maka pembelajaran hari ini akan Ibu tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.